semua topik di dalam Al-Quran kembali kepada Tauhidullah Azza wa Jalla. Dan ini dipahami betul oleh bangsa jin yang hadir saat itu. Pintu menuju ilmu yang bermanfaat ini dimulai Sayyidina Azani Allah wa iyyakum dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu dengan tujuan istifadah. Kedatangan ke majelis ilmu murni mencari faedah, mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian saat hadir di majelis ilmu yuhsinul adab, dia datang dengan adab yang baik yang digambarkan dalam surat yang lain. Bangsa jin yang hadir kala itu saling mengingatkan, qalu ansitu. Ya. Mereka saling berkata di antara mereka, ansitu, diamlah kalian. Ar-rusydu, kata ar-rusydu yang dalam terjemah bahasa kita diartikan petunjuk adalah ismun jami'un, sebuah istilah yang mencakup likulli ma yursyidun nasa, segala sesuatu yang membimbing umat manusia ila masalihi dinihim wa dunyahum, kepada kebaikan agama dan dunia mereka. Itu namanya petunjuk. Betul-betul mengarahkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan agama. Namanya ar-rusydu. Yang betul-betul tulus mencari kebenaran saat membaca Al-Quran akan menjumpai apa yang dijumpai oleh bangsa jin yang diabadikan dalam surat ini. Iblis akan dengan mudah mengelabui Bani Adam sehingga terjatuh dalam kesesatan demi kesesatan. Dan iblis gak mau tahu kesesatan mana yang bakal dipilih. Yang penting sesat. Dengan teman-temannya, dia hanya sekedar memperhatikan, melihat, tanpa tahu dalilnya apa, ilmunya seperti apa, tanpa dibentuk keyakinannya. Dari mana yakin tadi akan muncul, ilmunya tidak ada. Sayyidina azani Allah wa iyyakum, wudunya pun sama, tidak dibangun di atas ilmu, dibangun di atas rutinitas dan tradisi yang dibentuk oleh lingkungan tempat dia tinggal. Lah yang model-modelnya kama hadza, yang imannya itu hanya sekedar tahalli, hanya sekedar hiasan saja. Lebih parah lagi, imannya cuma tamanni, mimpi-mimpi tok. Saya pengen kayak Abu Bakar, iman saya pengen kayak Umar bin Al-Khattab, iman saya pengen kayak Utsman bin Affan, tapi cuma mimpi, tidak diwujudkan. Di Sayyidina azani Allah wa iyyakum, ini ketika datang ujian, ya, jatuhlah menjadi korban-korban iblis. Sayyidina azani Allah wa iyyakum. Perhatikan bagaimana tukang sihir Fir'aun yang memang dididik menjadi tukang sihir kerajaan Fir'aun. Itu orang-orang pilihan itu. Ya, bukan asal comot. Pertemuan Nabi Musa dengan tukang sihir itu hanya terjadi sekali saat mereka pada hari yang ditentukan bertanding untuk menentukan siapa yang berada di atas kebenaran. Ya, tukang sihir tadi sebelum hari H mendatangi Fir'aun. Ya, apa yang engkau berikan kepada kami kalau kami menang? Fir'aun mengatakan, innakum laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Tukang sihir mengatakan, siapa yang beraksi terlebih dahulu? Musa alaihi salatu wassalam dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, qala antum mulkun, kalian yang mulai terlebih dahulu. Tukang sihir tadi menyihir semua mata hadirin, termasuk mata Nabi Allah Musa. Nabi loh ini kena pengaruh sihir. Saking dahsyatnya sihir tukang sihir tadi, gak main-main. Ini bukan sihir abal-abal, kan gitu ya, bukan kaleng-kaleng sihirnya, kelas berat. Ya, mungkin sihirnya orang-orang Banten
kalah. Kadang-kadang azani Allah wa iyyakum. Sampai Nabi tersihir ketika dilemparkan tali temali, kemudian ranting-ranting, ya, fa idza hibaluhum wa isiyahum yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Sihirnya membuat tali temali yang dilemparkan, ranting-ranting yang dilemparkan tadi seolah-olah bergerak seperti ular. Kalau Nabi Musa nggak tersihir, nggak mungkin takut. Kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka antal a'la. Kamu jangan takut wahai Musa, engkau yang menang pada hari ini. Ketika dilemparkan tongkat yang dipegang oleh Nabi Allah Musa, betul-betul berubah menjadi ular. Ini ular sungguhan, bukan hasil sihir. Dan dilihat betul oleh tukang sihir, ini bukan sihir, ini mukjizat. Kayu yang tadinya tongkat dipegang oleh Nabi Allah Musa, ketika dilemparkan betul-betul berubah jadi ular. Saat itu, tukang sihir Firaun mempelajari secara langsung kebenaran risalah Musa alaihi salatu wassalam. Ini bukan tukang sihir, ini seorang nabi. Ya, dia bisa menyimpulkan demikian, dia lulusan tukang sihir terbaik saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita adalah iman yang dibangun di atas keimanan dan keyakinan, bukan keimanan yang dibangun di atas awaid wal marba wal ilm. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di sebuah pertemuan yang sangat mulia lagi utama, yakni majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari yang berbarakah ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Jin dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu telah kita baca ayat yang pertama dari surat Al-Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita kedatangan sekelompok bangsa jin di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bertujuan ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat beliau. Saat rombongan dari bangsa jin tadi tiba dan hadir di majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam, mereka mendengarkan dengan seksama, mengingatkan satu dengan yang lain untuk diam, tidak berbicara saat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka
Berikut ini kita akan melanjutkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dijumpai oleh bangsa jin setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Sesungguhnya Al-Quran ini yang begitu menakjubkan, benar-benar membimbing dan menunjukkan kepada jalan petunjuk. Ya, karena bangsa jin tadi mendengarkan dengan seksama, kemudian mereka berusaha mentadaburi apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang mereka ambil, yahdi ila rusydi. Al-Quran ini mengajak kepada jalan petunjuk. Fa'amanna bih, maka kami pun, kata bangsa jin, beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dengan siapapun. Bangsa jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam sangat memahami apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka berkomitmen, berazam untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Al-Quran min awwalihi ila akhirihi yad'u ila tauhid. Al-Quran dari yang pertama sampai akhir itu seruan kepada tauhid. Ya, seruan kepada tauhid. Ada kalanya seruan secara tegas untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya penjelasan tentang hukum-hukum syariat yang merupakan konsekuensi dari tauhidullah azza wa jal. Ada kalanya berisi tentang berita tentang nikmat surga, balasan bagi ahli tauhid. Berita tentang azab neraka, balasan bagi yang tidak mau bertauhid. Berita tentang umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Juga berita tentang umat-umat terdahulu yang diselamatkan lantaran mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua topik di dalam Al-Quran kembali kepada tauhidullah azza wa jalla. Dan ini difahami betul oleh bangsa jin yang hadir saat itu, sehingga mereka dengan penuh keyakinan menyatakan amanna bih, kami beriman dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami berazam, bertekad tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang mereka dengarkan betul-betul masuk dalam sanubari mereka. Ini namanya, kalau bahasanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmul qalbi, ilmu yang masuk meresap ke dalam hati, bukan ilmu lisan. Kalau ilmu lisan itu ilmu yang hanya di ujung lidah,
mudah dia sampaikan, mudah dia keluarkan, mudah dia jabarkan, tapi sebatas lidahnya, enggak lebih dari kerongkongannya, enggak masuk dalam hatinya, tidak melekat dalam sanubarinya. Boleh jadi hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, boleh jadi hatinya tidak paham apa yang sedang dia jabarkan di hadapan umat manusia. Itu namanya ilmu lisan. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tapi ilmu yang ada pada bangsa jin yang kala itu hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk dalam kategori ilmul qalbi. Dan itulah ciri al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Yang ternyata pintu menuju ilmu yang bermanfaat ini dimulai sanidina azani Allah wa iyyakum dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu dengan tujuan istifadah. Kedatangan ke majelis ilmu murni mencari faedah, mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian saat hadir di majelis ilmu yuhsinul adab, dia datang dengan adab yang baik yang digambarkan dalam surat yang lain. Bangsa jin yang hadir kala itu saling mengingatkan, qalu ansitu. Ya, mereka saling berkata di antara mereka, ansitu, diamlah kalian. Ya, itu menunjukkan husnul adab. Itu pintu gerbang paling awal untuk mendapatkan al-ilmun nafi'. Hakadha ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kemuliaannya dan keagungannya. Allah maha tinggi keagungan dan kemuliaan yang Allah miliki, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh umat manusia, jauh lebih mulia dari apa yang bisa diukirkan dengan kalimat-kalimat yang indah dalam rangkaian pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauh lebih sempurna dari apa yang bisa digambarkan oleh umat manusia, begitu pula bangsa jin. Ini dipahami betul oleh bangsa jin yang digambarkan dalam surat ini, karena mereka memahami, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kemuliaan dan keagungannya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak butuh adanya istri maupun anak. Ini yang membedakan antara Allah Rabbul Alamin dengan makhluk. Kalau makhluk butuh adanya pendamping, butuh adanya anak keturunan, karena memang makhluk penuh dengan kekurangan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Selengkap apapun kehidupan hamba dari sisi kenikmatan-kenikmatan duniawi, tetap mendambakan dan membutuhkan pendamping hidup. Satu nggak cukup, dua nggak cukup, tiga nggak cukup, empat. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sudah dapat pendamping hidup, masih belum lengkap, menginginkan adanya anak keturunan. Ya, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kenikmatan, punya pendamping istri yang salihah, cantik jelita bahkan, tapi belum ada momongan, sepi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang kurang, belum lengkap, itu manusia. Ya, yang butuh dengan kehadiran
makhluk lain butuh dengan kehadiran anak keturunannya. Itu pada manusia. Allah wa iyyakum. Wajar karena mereka makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, gak butuh siapapun dan apapun. Jangankan anak dan istri, Allah gak butuh tidur. Allahu wa iyyakum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah gak pernah merasakan kantuk ataupun tidur, karena memang gak butuh. Saking sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maha hidup. Allahu wa iyyakum. Kalau manusia hidupnya penuh dengan kekurangan, ya, butuh makan, makannya pun tak boleh sembarangan, ya, melanggar dikit penyakit datang, kan gitu. Sudah demikian istirahat juga harus terpenuhi. Istirahatnya kurang, tenaganya juga kurang. Tak hanya tenaganya, konsentrasinya pun juga terganggu. Allahu wa iyyakum. Fokusnya terganggu kalau dalam kondisi lapar dan ngantuk manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh itu semua, maha sempurna dari segala sisi. Allahu wa iyyakum. Sehingga gak butuh adanya istri pendamping, juga gak butuh adanya anak. Ya, ini yang membedakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin yang maha sempurna dari segala sisi dengan hamba yang penuh dengan kekurangan. Bangsa jin pun juga sama, butuh makan, butuh istirahat, butuh pendamping, ya, butuh juga anak keturunan. Allahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau ada jomblo-jomblo di kalangan manusia, di kalangan jin pun juga ada. Ya. Kita simak bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, pada ayat yang ketiga disebutkan lafaz yahdi ila rusydi. Al-Quran menunjuk kepada jalan petunjuk. Ya. Ar-rusydu, kata ar-rusydu yang dalam terjemah bahasa kita diartikan petunjuk adalah ismun jami'un, sebuah istilah yang mencakup likulli ma yurshidun nasa, segala sesuatu yang membimbing umat manusia ila masalihi dinihim wa dunyahum, kepada kebaikan agama dan dunia mereka. Itu namanya petunjuk. Betul-betul mengarahkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan agama. Namanya ar-rusydu. Ya. Kalau menunjukkan kepada kebaikan dunia tapi berbuah kejelekan nanti di yaumul qiyamah, bukan ar-rusydu. Ya toh? Bukan ar-rusydu, tapi itu al-ghayy, kesesatan. Memang ada kemanfaatan sesaat yang dia dapatkan sebatas kehidupan dunia. Ya, kalau dia mau keluar dari siratal mustaqim, maka finansialnya aman. Ya toh? Finansialnya aman. Bulanan tercukupi. Mau ta'addud juga aman. Makin banyak istrinya, makin banyak anaknya, tunjangan makin besar. Ya toh? Ada jaminan. Allahu wa iyyakum. Asalkan mau keluar dari siratal mustaqim. Ada kebaikan, tapi sebatas duniawi. Kelak di yaumul qiyamah berubah menjadi kesengsaraan yang abadi wal iyadu billah. Bukan ar-rusydu namanya. Tapi yang namanya ar-rusydu itu menunjukkan kepada kebaikan yang hakiki dunia dan akhirat mereka. Di dunia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan,
dan dijamin pula kebaikan dan keselamatan mereka kelak di yaumul qiyamah. Itu namanya ar-rusydu, petunjuk yang sebenarnya. Hakadha ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, ketika di dalam Al-Quran diharamkan yang namanya khamr, ya, innamal khamru wal maisiru wal azlamu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya yang namanya khamr, perjudian, kemudian al-ansab wal azlam. Ansab dan azlam itu gambaran tiarah, tatayur, menganggap sial dengan sesuatu atau menganggap baik dengan pertanda sesuatu. Umum, mau itu dengan anak panah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, atau dengan hewan-hewan tertentu, atau angka-angka tertentu, atau arah tertentu, atau lain sebagainya, warna-warna tertentu, dianggap ini membawa hoki, ini membawa sial, ini membawa cuan, ini bikin amsong misalnya. Namanya tatayur. Dan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah, rijsun, itu semua kotor, min amali syaitan, perbuatannya syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan. Ada petunjuk untuk meninggalkan khamr. Ya, dan ternyata dengan menghindari khamr, hamba saat di dunia dijamin keselamatannya. Fisiknya tidak akan rusak lantaran dia tidak pernah mengkonsumsi khamr. Dan kelak di yaumul qiyamah dia dipersilahkan merasakan khamr yang sesungguhnya di surga. Karena bidina azani Allah wa iyyakum. Yang mana siapa saja yang menenggak khamr di dunia tidak bisa merasakan nikmatnya khamr nanti di surga. Ya. Ini baru yang namanya kebaikan di dunia wal akhirah. Sementara petunjuk-petunjuk lain yang kemudian mengarahkan kalau konsumsi khamr bisa menghangatkan badan, kebaikan di dunia. Tapi sesaat kerusakannya jauh lebih besar. Allah wa iyyakum. Sudah rusak fisiknya, rusak akalnya, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di yaumul qiyamah kalau dia mati belum taubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menebus kesalahannya di mana? Di neraka. Allah wa iyyakum. Hakadha ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Fa'amanna bih, kami pun beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Kata Sa'di rahimahullah, fajama'u bainal iman alladhi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair wa bainat taqwa al-mutadamminah li tarkis syarr. Mereka mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan. Mengumpulkan keimanan yang mencakup semua amal kebaikan, dan mengumpulkan ketakwaan yang mengandung kehati-hatian dari kejelekan. Iman itu cenderung melaksanakan amal kebaikan. Takwa cenderung berhati-hati dari kemaksiatan. Dan ini dikumpulkan oleh bangsa jin yang beriman di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'amanna bih, kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami enggak mau berbuat syirik karena tahu syirik itu yang menghancurkan semua amalan hamba kalau mati belum bertaubat. Syirik pula yang menyebabkan seseorang kekal dalam neraka kalau mati belum bertaubat. Haditsina azani Allahu wa iyyakum. Itulah wujud ketakwaan mereka,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu sabab ad-da'iya lahum ila al-iman wa tawabi'ihi ma 'alimuhu min irsyadatil Qur'an. Keimanan tersebut mereka dapatkan, ya, jin-jin tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengetahui isi kandungan Al-Qur'an. Ya, mereka beriman setelah tahu isi Al-Qur'an. Kanibidina zanillahu wa iyyakum. Wa mashtamala alaihi minal masalih wal fawaidi. Dan setelah mereka memahami apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dari kemaslahatan duniawiyah dan kebaikan di segala sisi, khanifidina azanillahu wa iyyakum, wajtinabil madar, dan mereka juga berusaha menjauhi hal-hal yang berbahaya untuk kehidupan mereka dunia dan akhirat. Kadzalika fa inna dzalika ayatun 'azimatun wa hujjatun qati'atun liman istanara bihi wa ihtada bihadihi. Yang demikian itu adalah tanda yang sangat nampak, bukti yang sangat kuat bagi siapa saja yang memang ikhlas dalam mencari kebenaran di dalam Al-Quran, yang betul-betul tulus mencari kebenaran. Saat membaca Al-Quran akan menjumpai apa yang dijumpai oleh bangsa jin yang diabadikan dalam surat ini. Ya, dia paham isi Al-Quran, yang ternyata Al-Quran isinya adalah seruan kepada kebaikan, seruan kepada Tauhidullah Azza wa Jal, yang menjamin keselamatan hidup dunia di alam barzakh, bahkan kelak di yaumul qiyamah. Sehingga tumbuhlah keimanan dan ketakwaan, khanifidina azanillahu wa iyyakum, kalau betul-betul tulus mencari kebenaran. Tapi kalau tidak tulus, khanifidina azanillahu wa iyyakum, tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh bangsa jin yang tersebut dalam surat ini. Hafal Al-Quran, iya. Mengkaji tafsir Al-Quran rutin. Kanibidina azanillahu wa iyyakum. Membaca Al-Quran agenda wajib bahkan. Bagus. Agenda hafal Al-Quran, Masya Allah. Kajian tafsir Al-Quran rutin dia ikuti, walhamdulillah. Bahkan aktivitas membaca Al-Quran, amalan yang begitu dianjurkan dalam Islam, dia jaga betul, menjadi agenda wajib yang gak boleh luput. Khalidina azanillahu wa iyyakum. Ternyata tidak membuahkan keimanan dan ketakwaan, gak membuahkan keimanan yang benar, juga tidak membuahkan ketakwaan yang benar. Hasilnya seperti apa? Seperti orang-orang Khawarij. Hafal Quran banyak di kalangan mereka, jago baca Al-Quran luar biasa, bahkan dihiasi dengan suara-suara yang indah merdu. Hafid iya, baca Quran iya, ngaji juga iya. Ya, jangan antum kira kalau kelompok Khawarij yang punya pemikiran Khawarij, hadidina azani Allah wa iyyakum, itu kerjaannya nongkrong di warung, kerjaannya mabar dengan game-game online. Enggak, mereka justru semangat ibadahnya luar biasa, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabatnya, bukan di hadapan jamaah jojoran loh ya, di hadapan para sahabat. Tahkiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap rendah salat kalian dibandingkan dengan orang-orang Khawarij. Kalian akan menganggap rendah, gak ada apa-apanya puasa yang kalian lakukan bila dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij.
yang digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika masuk di markas besar orang-orang Khawarij, dilihat mereka semuanya adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Mata mereka cekung, tanda kurang tidur di malam hari, sampai menguning tubuh mereka wa iyyakum, karena dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membuahkan keimanan yang benar seperti para sahabat, tidak membuahkan ketakwaan yang benar seperti para sahabat. Kenapa? Salah satunya tidak ada keikhlasan dalam mencari kebenaran. Kanibidina azanillahu wa iyyakum. Lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan semangatnya dalam beribadah daripada tunduk dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hakadha ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Sehingga dibutuhkan keikhlasan. Ya, kalau nggak ada keikhlasan, iblis akan dengan mudah mengelabui Bani Adam sehingga terjatuh dalam kesesatan demi kesesatan, dan iblis nggak mau tahu kesesatan mana yang bakal dipilih, yang penting sesat. Hakadha ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadzal imanun nafi'. Dan iblis nggak mau tahu kesesatan mana yang bakal dipilih, yang penting sesat. Hakadha ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadzal imanun nafi'. Inilah iman yang bermanfaat. Wa huwal iman al-mabni 'alal yaqin wal ilm, yaitu iman yang dibangun di atas keyakinan dan ilmu. Ya, perhatikan bagaimana bangsa jin ketika menyatakan inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka mengucapkan demikian setelah apa? Setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Berarti diilmui dulu. Ya, setelah ilmunya tadi masuk dalam hatinya menjadi ilmu yang bermanfaat, karena memang tulus mencari al-haq, mencari kebenaran, membuahkan keyakinan. Sehingga enggak ragu, dia menyatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami enggak bakal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini iman yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Jadilah iman yang bermanfaat. Al-muthmiru likulli khair, yang menghasilkan segala bentuk kebaikan. Al-mabni ala hidayatil Quran, yang iman tersebut dibangun di atas petunjuk Al-Quran yang benar. Ya, dengan bahasa lain yang tadi kita sampaikan, imannya tadi dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Bikhilafi imanil awaid, beda dengan keimanan karena tradisi. Dia beriman bukan karena mengilmui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia kenal nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia beriman karena lahir dari orang tua yang mukmin, terlahir sebagai seorang muslim. Wal marba, kata beliau, juga bukan keimanan yang terwujud lantaran lingkungan semata. Lahirnya dari orang tua yang muslim, setiap harinya melihat orang salat, setiap harinya melihat orang berpakaian dengan penampilan yang islami, ikut-ikutan. Dalam keadaan dia tak paham. Terlebih lagi orang tuanya tidak mengajarkan dengan pengajaran yang benar. Yang penting anaknya kadang punya Islam, beres. Dilihat tiap hari salat, beres. Tanpa dicek benar tidak salatnya. Pulang dari masjid baca Quran, selesai.
Oh, yang penting anakku sholat, baca Quran, rebes. Jadi bidina azani Allah wa iyyakum. Ya tak? Sehingga tumbuh kembang anak tadi, jadi bidina azani Allah wa iyyakum, tidak ditanamkan prinsip keimanan yang benar, tidak dikenalkan ilmu yang bermanfaat sejak dini. Yang dia tahu Islam itu hanya tradisi dari masyarakat tempat dia tinggal, nggak ngerti ilmunya sama sekali. Salat yang dia tahu saat ini sebagai rutinitasnya sebatas terbiasa sejak kecil. Dia nggak ngerti tata cara salat yang benar seperti apa, dalil-dalilnya apa, bagaimana hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara umum, nggak ngerti. Ya, jadi dia taunya sholat ya karena tiap hari dari kecil dibawa ke masjid. Abinya nggak ngajari, ya kan? Pokoknya dibawa ke masjid. Dia ikut-ikutan takbir. Ya, di awal tumbuh kembangnya ya termasuk berusuh di masjid. Bisa dibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, giliran khatib naik mimbar Jumat, ya ribut sendiri di belakang, bikin keributan, ngobrol sana dengan teman-temannya. Dia hanya sekedar memperhatikan, melihat, tanpa tahu dalilnya apa, ilmunya seperti apa, tanpa dibentuk keyakinannya. Dari mana yakin tadi akan muncul ilmunya? Tidak ada. Jadi bidina azani Allah wa iyyakum. Wudunya pun sama, tidak dibangun di atas ilmu, dibangun di atas rutinitas dan tradisi yang dibentuk oleh lingkungan tempat dia tinggal. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau terlahir dari kalangan kaum muslimin dengan komunitas muslim warna ini misalkan, ya sudah, yang dia tahu itu yang benar. Kenapa? Dari kecil ini. Anda bisa menyebutkan ini karena Allah yang memerintahkan, dalilnya ini karena Rasul yang memerintahkan, dalilnya ini. Enggak, alasannya cuma satu, dari kecil ini yang saya lakukan, berarti ini yang benar. Begitu pula di sisi yang lain, ketika lahir dari orang tua yang muslim, di lingkungannya sedikit berbeda, dengan tradisi yang juga berbeda, sejak kecil juga ikut-ikutan menganggap ini sudah yang benar. Kenapa? Dari dulu ya kayak gini. Yang ini warnanya itu, yang ini warnanya ini. Beda warna. Isanibidina azani Allah wa iyyakum. Ketika bertemu dalam sebuah kesempatan dengan membawa warna yang berbeda, di atas namakan Islam, kemudian beradu argumentasi, nggak ketemu jalan keluarnya. Kenapa? Masing-masing mengatakan ini yang benar. Alasannya apa? Dari dulu saya dididik seperti itu. Mana dalilnya? Nggak tahu. Ya, dalilnya paling, ya saya lihat saya dari kecil lahir ya kayak gini sholat. Ya, jangan nambah-nambah bid'ah itu namanya. La haula wala quwata illa billah. Satunya lagi, loh dari dulu ya seperti ini saya sholat. Ya, bahkan ini tradisi nenek moyang dari 7 turunan masa lampau ya kayak gini. Ente jangan murang-murangi, bid'ah namanya, saling membid'ahkan tanpa hujjah. Dan bidina azani Allah wa iyyakum. Lah yang model-modelnya kama hadza, yang imannya itu hanya sekedar tahalli, hanya sekedar hiasan saja. Lebih parah lagi, imannya cuma tamanni, mimpi-mimpi tok. Saya pengen kayak Abu Bakar, iman saya pengen kayak Umar bin Al-Khattab, iman saya pengen kayak Utsman bin Affan, tapi cuma mimpi. Tidak diwujudkan. Di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Ini ketika datang ujian, ya jatuhlah menjadi korban-korban iblis. Di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Tidak bisa kokoh seperti kokohnya kaum mukminin yang membangun imannya di atas keyakinan. Perhatikan bagaimana tukang sihir Fir'aun yang memang dididik menjadi tukang sihir kerajaan Fir'aun. Itu orang-orang pilihan, dicari di seluruh pelosok negeri dari wilayah Mesir. Khalidina azani Allah wa iyyakum. Pemuda-pemuda yang dinilai kuat, cerdas, ya, tangkas,
ulet cocok untuk menjadi penerus ilmu sihir pelindung kerajaan Firaun. Itu orang-orang pilihan tuh itu. Ya, bukan asal comot. Itu orang-orang pilihan yang memang dibentuk lembaga sendiri oleh Firaun. Ya, lembaga pendidikan sihir dikatakan azani Allah wa iyyakum. Ya turun temurun dicarikan titisan-titisan yang berkualitas dikatakan azani Allah wa iyyakum untuk memperkuat kerajaan Firaun. Ketika datang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, pertemuan Nabi Musa dengan tukang sihir itu hanya terjadi sekali saat mereka pada hari yang ditentukan bertanding untuk menentukan siapa yang berada di atas kebenaran. Cuma sekali itu toh. Ya, hanya sekali. Sebelumnya kemudian bertemu di sebuah jalan, di pasar, terjadi obrolan yang membuat tukang sihir tadi ragu dengan agama Firaun. Enggak. Hanya sekali. Ketika dipertemukan oleh Firaun dan Firaun minta kumpulkan manusia pada hari yang diinginkan, kita tanding siapa yang kuat. Ya, tukang sihir tadi sebelum hari H mendatangi Firaun. Ya, apa yang engkau berikan kepada kami kalau kami menang? Firaun mengatakan, innakum laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Tak naikkan pangkatnya, kata Firaun. Firaun rajanya, ya kan? Yang tadinya tukang sihir biasa, kelas rendah, kelas kota Madia begitu, tahu-tahu diangkat jadi pimpinan pusat. Bisa dijadiin azani Allah wa iyyakum. Mau, ya kan? Mau. Ditentukan waktunya, hadir saat itu ada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dihadapkan dengan tukang sihir. Ya, tukang sihir mengatakan siapa yang beraksi terlebih dahulu. Musa alaihi salatu wassalam dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, qala antum mulkun, kalian yang mulai terlebih dahulu. Ya, tukang sihir tadi menyihir semua mata hadirin termasuk mata Nabi Allah Musa. Nabi ini kena pengaruh sihir. Saking dahsyatnya sihir, tukang sihir tadi gak main-main. Ini bukan sihir abal-abal. Kan gitu ya, bukan kaleng-kaleng sihirnya, kelas berat. Ya, mungkin sihirnya orang-orang Banten kalah kadang-kadang azani Allah wa iyyakum. Sampai Nabi tersihir ketika dilemparkan tali temali, kemudian ranting-ranting. Ya, fa idza hibaluhum wa isiyahum yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Sihirnya membuat tali temali yang dilemparkan, ranting-ranting yang dilemparkan tadi seolah-olah bergerak seperti ular. Ya, semua hadirin kaget mundur. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, termasuk Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa enggak tersihir, enggak mungkin takut. Oh, tidak, apa yang bergerak? Ini enggak ada gerak, cuma tali temali. Ya, cuma ranting-ranting pohon biasa. Tukang sihir tahu. Ya, ini cuma tali, ini cuma kayu, cuma dengan efek sihir mereka membuat siapapun yang melihat, termasuk Firaun dan hadirin yang ada saat itu, bahkan Nabi Musa melihat itu bergerak seperti ular. Dan Nabi Musa pun takut. Kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka antal a'la. Kamu jangan takut wahai Musa, engkau yang menang pada hari ini. Ketika dilemparkan tongkat yang dipegang oleh Nabi Allah Musa, betul-betul berubah menjadi ular. Ini ular sungguhan, bukan hasil sihir. Dan dilihat betul oleh tukang sihir, ini bukan sihir, ini mukjizat. Kayu yang tadinya tongkat dipegang oleh Nabi Allah Musa, ketika dilemparkan betul-betul berubah jadi ular. Saat itu tukang sihir Firaun mempelajari secara langsung kebenaran risalah Musa alaihi salatu wassalam. Ini bukan tukang sihir, ini seorang nabi.
Ya, dia bisa menyimpulkan demikian, oh dia lulusan tukang sihir terbaik saat itu. Kan itu ya, tahu betul seluk-beluk sihir. Ya, bukan orang yang baru belajar, ini sudah senior dalam masalah ilmu sihir, perdukunan dan berbagai macam cabang ilmu hitam dia kuasai. Makanya dia tahu ini bukan sihir, ini mukjizat, ini seorang nabi. Sehingga setelah dia tahu ini kebenaran, yakin kalau itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak gentar mengucapkan keimanannya di hadapan Firaun walaupun harus dipancung ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Tidak gentar. Kenapa? Karena imannya dihasilkan dari apa? Dari ilmu dan keyakinan, bukan karena tradisi ikut-ikutan. Hakata ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Itu bedanya keimanan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan dengan iman yang dibangun di atas tradisi, kebiasaan atau rutinitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita adalah iman yang dibangun di atas keimanan dan keyakinan, bukan keimanan yang dibangun di atas awaid wal marba wal ilm. Allahumma amin. Kata Sa'di rahimahullah, bi khilafi imanil awaid wal marba wal ilfi wa nahwi dzalika, berbeda dengan keadaan iman yang terbentuk karena faktor keturunan, lingkungan, rutinitas maupun perasaan semata. Fa innahu imanu taqlidin, karena iman yang seperti itu adalah iman ikut-ikutan. Ikut bapaknya, ikut lingkungannya, ikut kakaknya, ikut sanak familinya, ikut leluhurnya, ikut tradisinya, ikut-ikutan. Ya, sudah terlanjur nyaman, sudah terlanjur terbentuk dan menganggap ini sebuah kebenaran tanpa tahu dalilnya apa. Dan ibadina azanillahu wa iyyakum, itu dikatakan oleh As-Sa'di imanu taklid, iman karena ikut-ikutan. Tahta khatari syubhat wal awaridil katsirah. Iman yang seperti inilah yang mudah terjatuh dalam syubhat dan banyak penghalang-penghalang keimanan yang bakal mengganggunya. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Iman yang model kayak gini yang menjadikan kehidupan pemiliknya sanibidina azanillahu wa iyyakum mudah terombang-ambing. Padahal sudah tahu, jawabannya tahu, tapi masih bimbang, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran yang menyebabkan dia bermain dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tahu. Ya kan? Padahal dia tahu. Itu mukmin atau enggak? Mukmin. Kok enggak sholat? Lah kalau saya sholat, gimana nanti kerjaan saya? Kerjaan saya ini enggak bisa ditinggal. Padahal sangat bisa. Karena azanillahu wa iyyakum. Wong sholat yang dibutuhkan itu waktunya enggak panjang. Mentok-mentoknya 5 sampai 10 menit. Gak ada ceritanya orang sholat di masjid-masjid kaum muslimin saat ini lamanya sampai setengah jam. Gak ada. Ya, langsung digeser imamnya. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Hatta itu Mas Elang yang menjadi imam tunggal di Masjid Jojoran. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, bisa dicoba. Ya kan? 5 sampai 10 menit, tak lama. Padahal dia mukmin. Mukmin jelas, KTP-nya agama Islam, tapi meremehkan sholat, gak mau sholat, takut sholat. Kenapa? Khawatir dunianya hilang kalau dia sholat. Nah, kata ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Iman yang model kayak gini yang menjadikan pemiliknya ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum tidak berani mengambil resiko saat dihadapkan dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tak berani meninggalkan. Nanti kalau saya tinggalkan, memang ini hukumnya haram, saya tahu. Memang ini dilarang oleh Allah, saya ngerti. Memang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya paham betul. Tapi, nah ada tapinya. Bentuk tapi yang panjang tadi itu lantaran imannya tidak dibangun di atas
ilmu dan keyakinan. Dibangun di atas apa? Ikut-ikutan. Hakadha ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang membedakan kualitas iman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in dengan generasi kita saat ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kokohnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, sekalipun harus mengambil resiko terberat dalam hidupnya yang tidak mudah untuk dilalui, mereka akan tempuh itu semua dengan penuh kesabaran. Karena apa? Imannya dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Bagaimana teguhnya Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu wa arda, dihimpit dengan batu yang besar, dengan telanjang dada, ditaruh di atas padang pasir di tengah terik matahari. Aku bayangkan, ya, pasir kalau kena terik matahari itu luar biasa panas. Kita mengenal istilah kerupuk tayamum. Digoreng pakai apa? Pasir yang panas itu bisa membuat kerupuk mateng. Jadinya kerupuk tayamum karena nggak pakai minyak. Ya, itu kalau ada air batal taharahnya. Kan jadi nazani Allah wa iyyakum. Bilal, ya, dihimpit dengan batu yang besar, diinjak oleh majikannya, diminta untuk kembali kepada agamanya, kembali kepada agama kekufuran nenek moyang majikannya. Tidak bergeser sedikit pun keimanannya, dan tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Dari mana iman ini didapatkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda? Dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Wallahu a'lam, apakah kita sanggup seperti Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda kalau dihadapkan dengan ujian yang sama? Jangankan panasnya pasir pada saat terik matahari, terkadang kita nggak kuat dengan panasnya kendaraan yang tidak ber-AC, yang kemudian mengharuskan kita mengambil mobil yang ber-AC dengan sistem jual beli riba. Ya benar? Ya benar? Padahal dia tahu riba. Tak usah panjang lebar menjelaskan masalah riba. Saya tahu ini riba, ngerti riba, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi piye maneh? Ada tapinya ini loh. Ya, bentuk tapi yang panjang ini kalau diteruskan ada mungkin sampai 27 sampai 28 kata tapi yang semuanya adalah alasan-alasan, bukan hujjah, juga bukan burhan, tidak bisa melegalkan riba yang jelas haram, nggak bisa berpindah menjadi makruh. Jangankan halal, pindah menjadi makruh saja nggak bisa dengan banyaknya alasan-alasan tadi. Itu muncul pada orang-orang yang imannya kamahalah. Ya, imannya imanul awaid wal marba wal wa nahwi dzalik. Kata Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Kemudian ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina ay ta'alat 'azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu. Maha tinggi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan maha suci nama-namanya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak butuh adanya istri pendamping maupun anak keturunan. Fa'alimu min jaddillahi wa 'azamatihi ma dallahum ala butlani man yaz'amu anna lahu sahibah aw waladan li'anna lahu al-'azamah wal kamal fi kulli sifati kamal. Jin-jin tadi mengetahui di antara bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh adanya istri dan anak. Ya, dan mereka faham, batilnya faham yang menganut adanya anak atau istri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin tadi memahami li'anna lahul 'azamah wal kamal, Allah memiliki kesempurnaan dan keagungan
dari segala sisi sifat-sifat kesempurnaan, melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh umat manusia. Wattikhadus sahiba wal walad yunafi dzalik. Adanya istri dan anak ini mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yubad kamalal ghina. Karena ini bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun ayat yang keempat, wa ma ba'daha, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bismillah azza wa jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu.